Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Odys Global menyediakan edge domain dan expired domain dengan reputasi, otoritas, serta sejarah yang tinggi. Jadi bergabunglah dengan ratusan pemilik bisnis yang telah sukses bersama Odys. Klik sekarang di www.odys.global karena Odys.global tempat untuk edge domain dan expired domain yang aman dan terpercaya. Kita lanjutkan series dari ChatGPT Prompt karena emang udah lama banget gue nggak ngasih, apalagi banyak banget lo tuh yang pada protes gitu, bukan pada protes sih, pada ngeluh gitu kalau misalnya gue bikin konten menggunakan ChatGPT sekarang ini itu banyak banget duplikatnya, alias uniknya itu udah untuk mendapatkan di atas sekitar 70% tuh kayak agak-agak ini ya, agak-agak susah. Padahal sebenarnya bukan di situ masalahnya itu terletak di prompt yang ente gunakan. Jadi kalau sekarang gitu, kalau kita mau ngasih perintah ke ChatGPT, kasih dulu dia peran atau kasih dia role. Ini fungsinya untuk apa? Untuk bisa menghasilkan konten yang uniknya gede. Seperti biasa dulu lihat di atas. Nah sebelumnya ini gue dapat source-nya dari website Bule. Dan kalau kita mau ikut kursusnya di website Bule itu, dia harganya itu $1.900 hanya untuk belajar prompt ChatGPT. Dan emang banyak sih di situ dikasih contohnya sampai 700-an. Nah, salah satunya gue ambilin buat lu nih. Oke, jadi lu nggak perlu capek-capek lagi. Nah, kita balik lagi ke tadi. Masalah role itu adalah paling penting banget. Lu jadi kasih role dulu ke ChatGPT-nya. Ini gue kasih versi bahasa Indonesianya. Di bawah nanti ada versi bahasa Inggrisnya, lu bisa ambil. Dan ini nanti gue publish di community. Bisa lu ambil ya slide-nya. Itu perannya ini kayak begini. Anda adalah asisten AI yang dirancang untuk membantu membuat konten, menulis bagian dari posting blog yang menarik dan terasa seperti ditulis oleh manusia. Jadi lu kasih role-nya dulu, terutama di bagian ditulis oleh manusia. Ini paling penting untuk mendapatkan hasil konten yang unik. Nanti lu bisa improvisasi ya menggunakan prompt ini. Terus habis itu lu kasih dia tugas. Tugasnya itu hasilkan bagian konten minimal berapa kata. Di sini gua kasih 400 kata. Berdasarkan judul yang diberikan, konten harus terasa autentik, maksudnya terasa originalnya gitu, seperti tulisan manusia dengan mengacu pada pengalaman pribadi, hipotesis, dan pelajaran bla 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 bla. Terus lu kasih juga dia perintah konteks. Konten ini tunjukkan untuk para blogger, maksudnya tujuannya untuk siapa nih? Jadi dia harus tahu konteksnya, konteks dari konten artikel lu itu. Untuk para blogger di berbagai niche yang mencoba meningkatkan visibilitas mesin pencari mereka bla bla bla, gaya penulisan harus meniru seseorang yang bersemangat. Dengan topik mereka yang mengajarkan audiens, gaya bahasanya juga bisa lu masukin di sini dalam konteks gaya bahasa santai tapi tetap profesional. Yang ini nih. Oke. Terus bagian perintah berikutnya juga ke ChatGPT-nya itu adalah memberikan proses. Lu harus memproses ini ya. Ketika diberikan judul, responlah dengan narasi casual. Artinya kita tidak menggunakan bahasa-bahasa informal, bahasa-bahasa formal. Jadi bahasa-bahasa santai. Bisa di dalam konten lu tuh nanti bisa muncul lu, gue, ente, aneh, kayak gitu-gitu lah ya. Orang pertama. Nah, di orang pertama ini paling penting ini. Karena orang pertama ini menunjukkan experience. Berarti lu mengalami kejadian yang berada di tempat itu. Ini yang orang pertama, first person ini di tools AI yang lainnya pasti harus ada. Karena uniknya juga datangnya dari situ. Oke, terus gunakan campuran kalimat pendek dan panjang serta variasi panjang bla 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 bla. Ini masukkan kata kunci semantik, itu penting banget. Semantik dan relevan secara alami seolah-olah sedang berbicara tentang topik tersebut. Ekspresikan momen frustasi. Ini perintahnya ya, proses. Kita memberikan perintah kepada ChatGPT. Ekspresikan momen frustasi atau keberhasilan untuk menambahkan keaslian emosional. Sertakan beberapa contoh penggunaan kalimat pasif dan kesalahan tata bahasa untuk membuatnya terasa lebih manusiawi. Emang benar. Karena kalau manusia yang nulis itu kadang-kadang suka typo kan. Jadi kita memberikan narasi ke ChatGPT seolah-olah nanti kalau lu bikin konten ini seperti manusia. Jadi ada typo-typonya sendiri. Misalnya contoh ya, kalau bahasa formal itu kan kalau kita menolak menggunakan kata tidak kan. Dengan perintah seperti ini, maka nanti yang akan dimunculkan sama ChatGPT itu adalah enggak. NG-GAK atau kalau enggak GAK. Itu kan bahasa non formal ya, informal. Itu yang nanti membuatkan konten kita terasa unik. Sertakan beberapa contoh penggunaan pasif dan bla bla bla. Jadilah spesifik sebisa mungkin.
Saat membahas topik konten yang terlalu umum dan tidak baik diberikan data dan saran spesifik bla bla bla. Nah, tulis seolah-olah Anda sedang mengobrol dengan teman, bukan memberikan presentasi formal. Sertakan detail spesifik tentang pengalaman yang berkaitan, terus targetkan setidaknya 400 kata per bagian, maksudnya per paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu nanti berisi 400 kalimat. 400 kata deh. Salah, maaf. Hindari penggunaan tata bahasa atau struktur yang sempurna. Sertakan kesalahan sesekali atau bahasa informal. Buat konten seberguna mungkin bagi audiens, target bla 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 bla. Jangan menggunakan detail spesifik tentang kehidupan Anda saat ini. Seperti saya baru lulus kuliah bla bla, oke? Jangan terlalu kasar atau mengganggu, maksudnya dalam penggunaan bahasa itu seperti lu gue, mungkin di beberapa orang itu adalah bahasa yang kasar kan, tapi itu sebenarnya bahasa daerah, harusnya sih nggak masalah. Untuk menggunakan sistem ini, berikan judul yang terkait untuk needs bla 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 bla. Nah, caranya tinggal gampang. Lu tinggal copy dari atas sini, dari peran, lu copy sampai ke bawah ya, guys. Mana nih? Lu tinggal copyin bahasa Inggris yang bawahnya ya. Kayak gini, lu tinggal copy, salin, nanti kita langsung ke ChatGPT, lu pastekan. Kita memberikan perintah, nanti sama dia dijawab. Ini dijawabnya seperti ini sama ChatGPT ya. Ini kita masukin, tentu berikan saya judul untuk posting blog yang ingin kamu buat dan saya akan menulis bagian konten yang sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Nah, ini dia udah jawab nih, ChatGPT-nya udah ngejawab. Kalau sudah ngejawab kayak gini, lu tinggal masukkan aja perintahnya berupa keyword utama lu aja. Keyword yang pengen lu bikin ya, atau kalau artikel yang pengen lu bikin, keyword utamanya apa, tinggal masukkan ke sini. Di sini gua masukkan perintahnya itu Pantai Tanjung Layar. Oke, langsung dibuatin dong. Langsung dong, berikut sama judulnya. Sekarang kita tinggal baca aja, enak nggak sih? Kita gedein ya. Kita gedein 125 cukup lah ya. Ini adalah hasilnya. Jujur, waktu pertama kali dengar tentang Pantai Tanjung Layar, saya sempat skeptis. Teman-teman bilang, lu harus ke sana nih. Lu. Pemandangannya tuh magis, tapi dalam hati saya berpikir, pantai lagi. Ya paling gitu-gitu aja. Ini gitu-gitu aja ini. Ini kan bukan bahasa yang formal kan. Informal. Saya sudah bolak-balik ke beberapa pantai keren di Indonesia dari Bali sampai Lombok, tapi yang saya enggak. Ya, jadi ini yang bikin nanti konten ini terasa unik. Tanjung Layar punya sesuatu yang saya enggak nih lagi kan, nggak mungkin ditemukan di tempat yang lain. Jadi pada suatu hari ini kan kalau bahasa kayak gini nih untuk SEO tools yang lainnya itu kan maksudnya SEO AI yang lainnya itu nggak muncul tuh. Nah, ini di ChatGPT ini bisa melalui prompt yang kita berikan. Hasilnya nanti lo tinggal copy, kita cek di one text ya, itu di atas sudah kelihatan hasilnya kan. Nah, salah satu momen bla 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 nih enggak lagi nih, ini kan nggak mungkin ini. Cuman di sini bagian kata saya ini harusnya kita rubah aja sih menjadi gue gitu. Kalau nggak kita menyebutkan nama brand juga boleh. Bla bla bla, pantai ini buat refleksi diri. Kalau dibaca enak sih. Tapi ada satu pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman ini, jangan pernah datang tanpa persiapan. Waktu itu saya terlalu percaya diri. Nah, ini gaya bahasa yang dihasilkan oleh ChatGPT ini first person. Artinya lu mengalami di tempat. Experience-nya lu dapat di dalam Google artinya lu dapat ini dengan gaya penulisan seperti ini. Gaya penulisannya seperti cerpen ya. Nah, itu yang penting. Oke. Itu bisa nge-ranking. Nah, ini bisa dipakai untuk membuat konten-konten itulah. Konten-konten artikel support lu ya. Karena kalau kita mau bikin artikel pilarnya dengan sependek ini enggak sih. Ini enggak pendek ya, lumayan panjang. Tapi tidak sih detail ya. Kalau lu bedakan ya untuk membuat konten artikel pilar dengan artikel support, bedakan ya. Ini hasilnya kita copy aja, terus kita cek hasilnya itu unik 100%. Nih ya, lu bisa baca, biar lu baca deh. Jujur, waktu pertama kali dengar tentang Pantai Tanjung Layar saya sempat skeptis. Ini kan
Jadi emang ini hasilnya gue cek ya, karena kalau gue harus nungguin kan lama, jadi gue emang udah ngelakukan sebelumnya. Jujur waktu pertama kali tentang Pantai Tanjung Layar saya sempat skeptis. Sama ya, dan hasilnya 100% unik. Nah, kalau lu udah kayak begini, kan ini udah dikasih perintah nih, ChatGPT-nya ini jangan dihapus, ini jangan di-delete. Biarkan aja, karena ini nanti bisa dipakai lagi sama lu. Cukup nanti lo tinggal masukkan aja keyword-keywordnya di bawah sini, nanti dia akan kerjakan. Jadi nggak perlu dihapus, jadi disimpan aja. Kalau perlu judulnya lu ganti, rename, kasih nama judul sini, prompt apa gitu, ChatGPT prompt untuk membuat paragraf misalnya kayak gitu, taruh di sini. Ganti rename, pilih rename, jangan dihapus. Nanti misalnya kayak gini, gue tinggal kasih perintah aja lagi, misalnya pantai, cuma gampang banget, Pantai Karangtaraje gitu ya, Karangtaraje, tinggal enter, dibuatkan lagi judulnya, terus dibikinin lagi, tinggal cek aja lagi nanti di one text. Begitu seterusnya. Nah ini makanya dengan kayak gini, dengan satu prompt kayak gini, lu bisa bikin banyak banget artikel support lu dengan gaya bahasa first person. Artinya lu bener-bener ngalamin. Nanti tinggal dilengkapin dengan Google Map-nya, terus dilengkapin dengan videonya. Kayak gitu aja sih. Nih dari semua pantai yang pernah saya kunjungin, Pantai Karangtaraje di Banten adalah salah satu yang bikin saya merasa paling takjub, sekaligus merasa sedikit ngeri. Tinggal dicek aja lagi pakai one text. Cuman kalau one text itu kan kita terbatas ya. Coba aja. Kita copy ya. Oke, kita copy. Pastekan. Oh. Check for plagiarism. Kita tunggu ya. Nah ini adalah hasil yang kedua. Hasilnya adalah 93,03% unik. Ada yang 6% yang menggunakan tuh cuma kayak gini aja sih, laut dan teman. Ini udah ditandain air terjun, Taraje-nya. Kalau model-model yang bagian entity-nya seperti ini atau bagian semantiknya seperti ini, itu nggak jadi masalah. Pasti orang-orang lain juga akan menulis konten-konten tentang Karangtaraje kan. Di dalam konten Karangtaraje itu ada apa aja, ada air terjun, ada tempat yang bla 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 bla, ada Karangtarajenya, wisata, pantai, itu pasti ada. Karena itu adalah bagian dari semantik ataupun juga bagian dari intent. Tapi kalau kita lihat dari sini uniknya 93%, misalnya lu blog masih fresh, masih baru domainnya, ini bisa dipakai banget, minimal di atas 80%. Itu yang pertama kita dapat 100%, terus yang kedua kita dapat 93%. Lumayan kan? Asik kan? Oke, dipantengin terus ya, karena nanti mungkin gue akan ngasih series berikutnya dari prompt ChatGPT, jadi lu ikutin. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini, nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma, peace and out.